Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini saya mencoba untuk mengerjakan lab dari Cisco Networking Academy untuk eksplorasi REST API ya dengan menggunakan API simulator dan Postman. Nah, di sini nanti akan kita kerjakan bagaimana untuk menjalankan pertama kita menjalankan dev ASC untuk virtual manager, kemudian mengeksplorasi documentation API menggunakan simulator API, kemudian juga menggunakan Postman untuk membuat API calls dengan API simulator. Dan terakhir juga kita menggunakan API Python untuk meng-add 100 book ke API simulator. Nah, di skenario lab ini nanti kita akan mengerjakan tentang menggunakan dev ASC untuk virtual manager-nya, di mana dev ASC nanti akan include scope library API simulatornya dengan API documentation yang berasosiasi dengan database. Di sini kita akan menggunakan simulator secara offline untuk mengeksplor API dan mengetes fungsionalitasnya. Nah, pada lab ini kita akan belajar bagaimana menggunakan School Library API Simulator untuk membuat API calls untuk melakukan list, add maupun delete book. Terakhir kita akan menggunakan Postman untuk membuat API calls. Resource yang kita gunakan di sini yang pertama satu PC dengan sistem operasi yang terpilih, kemudian juga kita menggunakan VirtualBox ya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan VMware. Kemudian nanti kita ada virtual machine untuk ASC. Nah, pertama teman-teman kita membuka VirtualBox-nya ya. VirtualBox kita buka di sini. Kita buka VirtualBox. Nah, kemudian kita menjalankan dev ASC lab virtual machine seperti ini. Kita start-nya. Nah, di sini kita tunggu dulu ya sampai dia aktif. Ini masih loading ya, teman-teman. Ini dev ASC untuk lab pengerjaan lab kita. Nah, di sini ada dua bagian nanti yang kita bisa kerjakan. Pertama, membuka dev ASC virtual machine seperti ini. Kemudian kita mengeksplor dokumentasi API-nya menggunakan API simulator. Nah, yang pertama, step pertama kita open Chrome ya, web browser Chrome. Ini Chromium web browser. Kita buka. Nah, di sini kan ada kita bisa mengakses library demo lokal ya, lokal. Kemudian masuk ke kontak ini. Kita masuk ke API doc specs ya, API doc specs. Doc specs ini. Nah, di sini kita pilih ini ya teman-teman, diklik API documentation. Nah, kemudian menuju ke API doc specs ya, API doc specs. Di sini ada workbook, step dan step. Kemudian ada beberapa display, beberapa books ya, books. Nah, di sini kita berada di API versi pertama.
ini ya, API pertama. Nah, di sini kita bisa pilih ini ya, teman-teman, get. Yang pertama kita pilih get. Di sini ada beberapa parameter. Nah, ini bisa kita pilih try out. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa ada beberapa option untuk beberapa informasi pada optional parameter ya. Nah, in the response, nah ini respon, di sini ada comment, pilih ini application. Kemudian ada juga request ya, request parameter boolean. Nah, di sini ada beberapa parameter ya. Untuk get ada kita tadi sudah pilih try out ya. Nah, kemudian nanti kita bisa pilih execute ya. Execute. Nah, di sini ada beberapa ini ya. Ada core, get, http, accept application, kemudian request URL-nya dia pakai www.apf sambung. Kemudian kodenya seperti ini, ID, title, IP routing fundamentals, kemudian ini tambah nama books ya, fundamentals. Seperti ini respon yang diberikannya. Kalau kita pilih get ya, get. Ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan ya di sini get. Setelah kita dapatkan ternyata informasi nama buku. Nah, di informasi ini bisa kita copy ya. Ini kita klik select, kemudian kita pilih copy atau Ctrl C ya. Copy. Nah, kemudian kita bisa pilih terminal window ya. Pilih buka terminal. Nah, di sini kita pilih paste. Core seperti ini. Kemudian kalau kita enter, nah ini dapatkan datanya seperti ini. Nah, kemudian dalam beberapa terdiri dari beberapa listbook ya, listbook. Kemudian pada parameter section ini ada include ISBN ya. Kemudian di sini kita pilih true. Nah, coba kemudian kita pilih execute lagi, execute. Sini ada berubah ya. Ini ada true-nya. Oh, ini ada parameter true yang berubah. Kemudian pada request URL dia berubah juga include true. Pada respon body seperti ini ya. Respon body ya ada berubah jadi ISBN-nya. Ternyata ISBN-nya tampil ya seperti ini nilainya. Ya, tergantung dari informasi apa yang kita berikan kepada pengguna. Kita pakai sistem pakai get seperti ini. Nah, kemudian kita pilih post lagi ya, post. Nah, ini kita bisa minimize seperti ini. Oke, tambah. Kita bisa minimize. Nah, di sini kemudian kita pilih ini post legend.
coba untuk post ya. Coba tadi post di simulator API ini. Nah, kemudian no parameter pilih try in out. Nah, kemudian bisa kita pilih execute. Nah, untuk username-nya kita bisa masukkan teman-teman username Cisco. Kemudian password-nya huruf besar. Kemudian Cisco huruf besar pertamanya. Cisco 123, kemudian tanda seru. Kemudian pilih sync in. Nah, di sini saya dapat ya. Dan kemudian ada token, mana tokennya? Oh, ini token sudah dapat. Nah, ini tampilkan pada respon body. Kemudian informasi, klik kanan. Ini bisa kita pilih ya, klik ini. Kemudian kita copy. Copy. Dan pada bagian authorization. Nah, kemudian bagian ininya, kita dapat tokennya, kita pilih authorization. Kita pilih. Dan ada pilih value ya. Right click. Nah, di sini kita tokennya tadi yang kita sudah dapatkan, kita paste. Kemudian pilih authorization. Dapat di sini ya. Kita ada name-nya XAPI key. Nah, kemudian berikan informasi ya. Seberapa besar ya informasi pada postman-nya. Kemudian nanti kita close available authorization. Nah, kemudian lihat ya, authorization-nya sekarang terkunci. Sekarang autorisasi API available untuk digunakan. Sekarang kemudian kita pilih login ini untuk close the window. Nah, kemudian kita masuk ke API postbook mana postnya? Postbook ya, di atas. Tadi ini terbuka ya, sekarang terkunci seperti ini. Dan kemudian dia ada beberapa parameter. Parameter konten seperti ini. Nah, kemudian pilih try it out. Gitu ya, string. Nah, kemudian kita bisa modify ya, modify di sini. Nah, ID-nya kita ganti 4. Kemudian titelnya kita ganti ini. ID version 6 fundamental. Nah, di bagian author kita ganti namanya pakai Rick Graziani. Oke. Nah, sudah dapat. Kemudian kita pilih execute. Nah, di sini kita bisa memverifikasi postnya apakah sukses dengan server respon ya. Nah, ada kode 200 ini, kode 200 menandakan bahwa postnya sudah berhasil ya, berhasil. Kemudian respon body kita bisa lihat ya, respon body-nya seperti itu. Request URL ya.
request URL. SQL dan RESTCOL URL-nya. Nah, to add another author. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga, kan sudah ya, 1. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, kita modify ini jadi 5. Kemudian judul bukunya kita ganti 31 starting 1 days before your CCNA exam. Ini kemudian namanya kita ganti jadi Adian Alan Johnson. Oke. Kemudian kita pilih execute. Berubah ya. Respon ada code 200. Dan kemudian kita bisa tambahkan ID di bagian respon body-nya. Respon course dan pada request URL. Nah, jika kita mendapatkan code 401 di sini, kita bisa mengecek request respon body-nya ya. Kemungkinan bisa terjadi error atau terjadi karena terjadi kesalahan invalid API key-nya. Nah, karena ini karena kita tidak memasukkan karakter untuk API key, di sini kita bisa ini kita akan menambahkan space yang unnecessary. Di sini bisa kita, kalau terjadi error seperti itu, kita kembali ke langkah sebelumnya dan mengulangi lagi proses atau resesinya. Nah, sekarang kita pilih API postbook ya, postbook untuk close the window. Nah, sekarang untuk menampilkan list book ya, kemudian library, terus ke getbook itu lagi ya, getbooks, kemudian pilih try it out. Try it out mode. Kemudian kita pilih execute ya. Ini ada autornya. Nah, di sini tadi yang kita tambahkan di sini ya. Nah, kita metronya kita hilangkan. Oke. Ini tadi yang kita tambahkan ya, tadi sebelumnya, sekarang bertambah title dan author. Sekarang kita tutup ini. Nah, sekarang kita di specific book menggunakan getbooks ID. Books ID ini. Books ID. Yang memerlukan ID untuk parameternya ya. Sekarang pilih try it out. Nah, di sini kita di bawah parameter dia menginginkan ID apa yang kita mau tampilkan. Jadi kita pilih 4 ya. 4. Nah, kemudian pilih execute. Nah, bisa ditampilkan. Ternyata ID 4 tadi, buku 4 tentang IP versi 6 fundamentals.
Nah, perhatikan pada course ini ya, pada course dan request URL. Request URL. Nah, verifikasi server respon. Ini kalau 200 menandakan bahwa dia berhasil ya. Dia berhasil, sukses. Oke, kalau sudah berhasil nampilkan seperti ini. Seperti ini. Server respon. Kita tutup. Nah, sekarang kita hapus, delete ya. Ini delete untuk spesifikasi edit tertentu. Ini karena kita hati-hati ya, delete untuk delete datanya. Nah, dia warnanya warna merah seperti ini. Dan pilih try it out. Nah, kemudian kita mau menampilkan, kita mau menghapus apa? ID berapa? Kalau ini kan kita hapus ID 4. Kemudian pilih execute. Nah, sekarang ID 4 sudah dihapus. Nah, sekarang kita close ini. Nah, untuk melihat apakah betul sudah dihapus, kita masuk lagi ya di sini get books. Kemudian create out sudah ya. Kita pilih execute. Nah, ID 4 sudah hilang. Oke, itu tadi untuk mengakses di API Simulator. Sekarang kita menggunakan Postman ya. Postman untuk membuat panggilan API calls pada API Simulator. Pada bagian ini kita akan menggunakan Postman untuk membuat API calls pada Student Library API Documentation, di mana Postman ini merupakan tools yang cukup berguna untuk developer API dan providing the ability to save, organisasi, dan reuse API. Nah, di sini kita open Postman, double klik Postman pada desktop. Nah, di sini desktopnya tidak ada Postman-nya. Tidak ada di sini, kita pakai di menu. Nah, ini Postman-nya ada di bagian daftar menu. Oke, buka. Nah, sekarang kita sudah buka Postman ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum login, silakan login, sign in menggunakan akun Postman masing-masing. Di sini saya menggunakan loginnya pakai email saya ya, supaya mudah untuk akses. Yang pertama kita list book menggunakan Getbooks API pada kita kembali lagi ya di sini di School Library. Postman, tadi Postman ya.
Pilih tanda tambah ya, tambah. Ini ada unit post. Pilih get, di sini ya get ya, get request. Di sini ada get, ada post, ada put, patch, delete, hit, dan option. Sekarang kita pilih get. Nah, kemudian kita kembali ke school library. Tadi bagian ini ya, get book. Nah, di bawah request URL. Nah, request URL. Kita pilih ini ya, copy. Kemudian kita kembali ke Postman. Nah, ini kita pilih enter, paste di sini. Oke. Nah, kemudian pilih send ya, send. Nah, kita tunggu yang terjadi. Nah, ini kita dapatkan ID-nya. Oke, dapat datanya ya. Nah, kemudian kita tambah lagi. Nah, di bagian di sini kita select post ya. Post, enter request URL. Kemudian pilih kembali ke school library. Kemudian pilih post login. Kita gulung saja dulu ya. Kita masuk ke post login ini via basic. Basic, kemudian di bawah under request URL ini kita copy. Oke. Ya, jika tidak request URL-nya tidak lagi tersedia, kemungkinan besar karena kita meng-close-nya ya. Jadi kita kalau sudah close, kita open lagi. Open pada school library API-nya. Kemudian klik try it out dan execute. Dan kemudian kita autentikasi ulang dengan username Cisco dan password Cisco huruf besar pertama, yang huruf pertamanya, kemudian 1, 2, 3 tanda seru seperti tadi. Kita copy ya tadi, copy, kemudian pilih kembali ke Postman. Paste di Corel, paste di sini. Oke. Pada authentication, kita pilih basic authentication. Pada username kita masukkan Cisco. Sedangkan passwordnya kita besar, Cisco 1, 2, 3 tanda seru. Nah, kalau sudah semuanya autentikasi yang sudah masuk, URL yang sudah tersedia, selanjutnya kita pilih send. Di sini dapat ya, token, baru dapat tokennya. Nah, kemudian kita coba lagi menambahkan book menggunakan bus di Postbox API. Kita tambah.
kemudian berubah dari get menjadi post. Dan kita kembali ke school library. Ini tadi ya, kita pilih postbooks API. Postbook. Ini postbooks. Postbook ya. Postbook, kemudian di bagian request URL ini kita copy. Kemudian kembali ke Postman dan kita paste boxnya. Bagian authentication, TP-nya kita ganti API key. API fill, enter ini. Oke, ini ya. Kita pilih X API. Oke. Kemudian kembali ke post tab. Kita paste. Cari ini icon ini, kita copy tokennya ya, kemudian kita kembali ini bagian application. Nah, ini token tadi kita masukkan di sini, kita paste di sini. Nah, oke. Kemudian ini same row kita klik body, dari button kita pilih itu TP-nya. Oke. Nah, pada bagian body ini kita pilih raw, kemudian rubah jadi tadi teks ya, teks jadi JSON seperti ini. Nah, kalau sudah pada input area ini, kemudian input area ini kita bisa masukkan seperti ini. Oke. Kan nama ID ini kita tadi kan ID 4 dihapus ya, sekarang kita masukkan lagi kembali 4, terus di bagian title
kita masukkan IP version 6 fundamentals. Pilih author, pilih Rick Graziani. ISBN-nya ketik 978 158 144 778. Oke, ini respon kita sudah masukkan sekarang. Nah, kalau sudah, ini kita pilih send. Oke, sudah ya, kirim. Untuk memverifikasi apakah sukses, kita melihat statusnya seperti ini. Status ini sudah ada. Nah, terus kita verifikasi additional booking tadi ya. Additional booking yang kita sudah inputkan dengan GetBooks API. Kemudian kembali ke GetTab ya. GetTab yang tadi seperti ini. Nah, kemudian pilih send. Nah, ternyata sudah masuk kembali ya, teman-teman, di ID 4. Sebelumnya tadi kan kita sudah hapus, sekarang kita sudah tambahkan. Nah, sekarang kita menggunakan additional parameter dengan GetBooks API. Kembali ke School Library. Kita scroll ke Getbook. Ini kita tekan dulu, kemudian kita kembali ke Getbook API. Dan notice the parameter available adalah encode ISBN. Ini pilih files. Kemudian sort by, kita pilih the file ID. Berdasarkan pada ID, author. Ya, kita pilih ini. So, kita tidak usah tambahkan saja ini ya. Terus tryout. Kalau belum tidak muncul di sini ada tryout, kita pilih tryout. Dekat sudah ada ya. Nah, kita pilih execute. Kita rubah pakai true di sini, dan di sini kita pakai dapat berdasarkan ID. Kemudian pilih execute. Oke, ternyata ID 4 ditambahkan. Nah, kita lihat di bagian request URL. Kesulitan ada ini ya, berdasarkan dia ambilnya pakai include ISBN true dan sort ID berdasarkan ID-nya. Nah, kita kembali ke Postman, go to the first step. Di API tab, kemudian get ini book, create params meter, kemudian di under the key ini ya. Oke, kita masukkan ini kata include key, include ISBN, ISBN. Nah, pada under value kita masukkan true.
key, enter, short by under the value, masukkan author. Ini kan yang muncul ya, box code ISBN true, sort by author, kemudian pilih send. Oke, send. Sudah muncul. Ternyata ID 5 pertama yang muncul ya. ID 5 baru ID 2. Nah, sekarang kita menggunakan Python untuk menambahkan 100 book pada API simulator. Nah, di sini kita akan menggunakan Open API Specification dengan menggunakan Postman untuk menambahkan beberapa buku yang kita inginkan. Bagaimanapun juga kita akan menambahkan pada satu waktu solusi terbaik dengan menulis kode program untuk menambahkan buku. Nah, pada bagian ini kita akan mensimulasikan proses untuk penambahan 100 buku menggunakan library Python namanya Faker ya. Nah, di sini kita minimize dulu ini postman-nya. Nah, kemudian Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code. Ini. Explore, open folder. Oke, di open folder, terus pilih labs ya, labs. Kemudian src, kemudian scroll library. Di sini kita pilih open, klik open. Oke. Yes, terus. Nah, kita pilih nih, add random. At the top ini ada bank importer. Di sini ada ini USR bin Python 3, ini import request, import JSON from Packer. Jadi kita menggunakan library namanya from Packer ya. Nah, menggunakan Python library ini pada bagian ini kita memerlukan Python untuk membuat API request menggunakan get, post, delete, dan beberapa HTTP methods. Nah, Faker ini merupakan library Python untuk menggenerate fake data ya. Kita perlukan di mana program menggunakan Python library Python Faker untuk menggenerate random book, title, author maupun ISBN. Nah, di sini kita akan mencari di internet untuk beberapa informasi.
Bagaimanapun juga kita bisa complete the following step to see untuk melihat 252 metode pada fake library. Nah, kita membuka terminal window dan start Python 3 from terminal window ya. Di sini terminal tadi. Nah, pada terminal window ini kita klik ini ya, Python 3. Oke, kita ketik from Baker, import Baker. Kemudian kita pack dengan Baker. Pack. Beberapa mungkin kan kita gunakan ya. Nah, di sini kita generate fake name. Kita ketik ini ya. Print name is format fake name is kita enter. Namanya Kennedy. Coba kita ulangi. Coba lagi, kita Gibson. Kemudian kita pilih perintah lagi for i in range 10. Print fake name. Error. Name. Ini siapa? For i in range 10. Print fake.
berapa nama yang di print langsungnya. Oke, sekarang kita quit Python-nya. Nah, kita sekarang review function variable-nya di library ya. Review di authentication. Sekarang di get authentication function variable kita login di school library. Nah, kita kembali ke Visual Code-nya. Nah, di sini kita lihat ya di API host-nya kita pakai TTP library demo lokal, kemudian loginnya pakai Cisco dan passwordnya Cisco 123. Nah, kemudian di get token kita authenticate-nya login password request post F-nya di sini ada API post ya. Post API login basic authentication create. Kemudian pada R status dia 200 return JSON pakai token dengan REST option status code sheet dev auto to book. Kemudian di create booknya di sini untuk fungsi create auto book ada dev auto to book R request post FMP post either data JSON damnya kita pakai books ya. Jika unsuccessful, jika filenya tidak successful itu berhasil, dan ini ada status code print book edit. Jika tidak, dia ada REST options ya, ada menampilkan error code. Nah, kemudian di APK-nya ada get authenticator, kemudian faker, pengumuman faker pada range 4 sampai 105, 04, 05 di sini ya. Cardinal fake chats tracer fake author fake name SBN. Kemudian di recall-nya di pilot JSON-nya dia pakai ini ya, di recall ID. Book ID string, title string ya, title string dan author string. Nah, sekarang akhirnya kita add book function dengan tambah book dan APK. Nah, kemudian kita kembali ke terminal. Kita lihat dulu ya. Kemudian kita klik Python 3 seperti kita tadi ya. Python 3. Kita ke library ya. Kita ke lab sini. Lab. DevNet. Search School library. Kemudian kan Python 3. Nah, tambah ya.
Kemudian kita kembali ke School Library. Tapi kita draw, kita kesini. Ternyata ada penambahan buku. Oke, teman-teman, itu tadi bagaimana kita sudah mempraktekkan bagaimana lab untuk penggunaan ini ya. Di mengeksplor API menggunakan API simulator dan Postman pada lab Cisco Networking Academy. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.